Indonesia sudah naik level. PSSI kaget ketika Cina memilih berkandang di Qingdao Youth Football Stadium karena timnas Indonesia harus membutuhkan perjalanan panjang yang melelahkan dari Bahrain. Perbandingan pesawat komersial dan sewaan. Namun, ia kaget dengan biayanya yang setinggi langit. Indonesia sudah naik level. Penyebab Cina pilih stadion yang bikin timnas Indonesia kesulitan. Kaget dengan biayanya yang setinggi langit. Halo sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, terde best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Indonesia sudah naik level. Jadwal berubah ASEAN Cup 2024 mestinya tak pengaruhi kirim timnas U23. Timnas Indonesia akan mengerahkan fokus dan energi di kualifikasi Piala Dunia 2026, ASEAN Cup 2024 lebih pas untuk timnas U23. Pihak AFF rupanya goyah melihat jadwal ASEAN Cup 2024 tak kompatibel dengan kalender sepak bola dunia. Turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Namun jadwal tersebut sangat mepet dengan jeda internasional FIFA bulan November. Dengan tanggal tersebut, kick-off ASEAN Cup hanya berjarak 4 hari dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pihak Indonesia sudah memastikan akan mengirim timnas U23 untuk agenda mepet tersebut. Negara lain yang lebih dulu mapan di level tertinggi Asia, Thailand dan Vietnam, diprediksi melakukan hal serupa. Pihak AFF akan dianggap wajar jika menginginkan pesertanya mengirimkan terbaik, sehingga memutuskan menggeser jadwal. Jadwal baru ASEAN Cup 2024, belum diumumkan di laman resmi tetapi sudah tercantum di Wikipedia, adalah 9 Desember hingga 5 Januari. Dengan jadwal tersebut, tim-tim terbaik Asia Tenggara diharapkan mengirim timnas utamanya. Sebagai federasi yang timnasnya menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mestinya tak goyah. Timnas senior asuhan Shin Tae-yong membutuhkan 100% fokusnya menghadapi tim terkuat Asia. Tim Garuda tergabung di grup C yang tergolong neraka bersama Bahrain, Cina, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Jika timnas senior dipaksa turun gelanggang lagi untuk turnamen kelas 2 ASEAN Cup, itu berpotensi menggembosi kekuatan tim saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, Erick Thohir, Sumarji, dan Shin Tae-yong mesti mempertahankan rencana mengirim timnas U23 ke ASEAN Cup 2024. Kalau senior ini kan sudah disepakati dan kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, itu beliau menyampaikan dan sudah disepakati dengan Coach Shin Tae-yong. Bahwa yang akan dipakai untuk AFF adalah tim yang bermain di SEA Games. Ya senior fokus untuk kualifikasi, kata Sumarji. Satu hal yang perlu dikompromikan lagi, jadwal ASEAN Cup 2024, lama ataupun baru, bentrok dengan Liga 1. PSSI perlu berkompromi dengan klub Liga 1 terkait pelepasan pemain, dengan kemungkinan ada batasan pemain dipanggil per klub. Situasi Piala AFF 2016 bisa terulang, saat pelatih Alfred Riedel dibatasi hanya boleh memanggil 2 pemain dari satu klub. Penyebab Cina pilih stadion yang bikin timnas Indonesia kesulitan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akhirnya terungkap. Hal itu tidak terlepas dari keinginan mempersulit tim tamu. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia akan tersaji di matchday 4 putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2024 di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao. Pemilihan lokasi pertandingan itu dinilai menyulitkan buat Indonesia. Selain harus menempuh 6,5 jam perjalanan udara dari ibu kota Beijing, suhu udara di Qingdao sangat dingin pada Oktober nanti. Lantas, apa penyebab Cina memilih stadion tersebut? Ternyata, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, memiliki kebijakan menggilir pertandingan kandang tim Dragon di kualifikasi Piala Dunia 2026.
CEVA total menunjuk hingga 10 stadion dan venue berbeda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai putaran 2. Namun, AFC baru menyetujui penggunaan 2 stadion yakni Qingdao dan Dalian Souyiwan, Dalian. Dalam proses pemilihan venue kandang, Federasi Cina menganut prinsip menciptakan kondisi terbaik untuk tim dan mempertimbangkan faktor seperti kondisi iklim dan manfaat sosial. Ulas media Shandong Cina, ternyata, pemilihan Qingdao Youth Football Stadium ada kaitannya dengan laga matchday 3 yang dilakoni Cina di kandang timnas Australia. Duel itu bakal berlangsung di Stadion Adelaide Oval, Adelaide, 10 Oktober 2024. Mengingat kondisi iklim dan suhu Adelaide pada Oktober, maka timnas merekomendasikan kota dengan kondisi iklim serupa dengan Qingdao yang menjadi kota tuan rumah melawan Indonesia. Ya, Indonesia, Cina, dan Australia, tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga. Adapun 3 kesebelasan lain adalah Timnas Jepang, Timnas Bahrain, dan Timnas Arab Saudi. Jelang away ke Bahrain dan Cina, PSSI mungkin charter pesawat untuk Timnas Indonesia. PSSI sedang mempertimbangkan rencana untuk charter pesawat untuk mendukung laga tandang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda bakal menyambangi Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Bahrain di Bahrain National Stadium, RIFA, pada 10 Oktober 2024 dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 5 hari berselang. PSSI kaget ketika Cina memilih berkandang di Qingdao Youth Football Stadium karena Timnas Indonesia harus membutuhkan perjalanan panjang yang melelahkan dari Bahrain. Perbandingan pesawat komersial dan sewaan. Jika menggunakan pesawat komersial, Timnas Indonesia kemungkinan harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Dari Bahrain ke Cina kalau pakai pesawat komersial, total 30 jam termasuk dengan transit dan sebagainya. Pemain akan capek sementara jeda waktunya hanya beberapa hari, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Arya menceritakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, meminta untuk dicarikan pesawat charter buat Timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina. Namun, ia kaget dengan biayanya yang setinggi langit. Terpaksa kami mencari untuk mensarter pesawat. Saya lihat biayanya, 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain dan ke Qingdao lalu ke Jakarta, sudah bukan rupiah lagi, jelasnya. Sudah dolar AS itu pun 6 digit. Inilah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini pengeluaran kita untuk satu partai melawan Bahrain, 9 digit. Atau kalau di total 2 laga 6 digit dolar AS, Arya tidak menjelaskan terkait maksud dari 9 digit rupiah, namun kemungkinan 900 juta rupiah. Untuk 6 digit dolar AS, diperkirakan 600.000 dolar AS atau setara dengan 9,7 miliar rupiah. Bukan main biayanya charter pesawat untuk menuju Bahrain dan Cina. Itu ulasan Timnas Indonesia di ronde ketiga Piala Dunia menghadapi lawan-lawan yang memberi fasilitas yang mengejutkan. Cobalah tulis pendapat Sobat Widi Sport di kolom komentar di bawah ini.